Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F kelas K013 dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Ingin izin untuk mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai exercise week 5. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indra Mahaputra dengan NPM Mahir 238. Yang kedua ada Valentino Ardiansyah dengan NPM Mahir 239. Yang ketiga ada Rehan Rafif Ramadan dengan NPM Mahir 274. Yang keempat Erlin Febriana Zanetti dengan NPM Mahir 315. Dan Deakan Zahayu Ramadana dengan NPM Mahir 423. P6.1 LO 2,4 jawaban A. Untuk soalnya, pada tanggal 1 Januari 2022, yang LTD menjual sebuah bangunan yang berharga 25 juta dan memiliki akumulasi penyusutan sebesar 10 juta pada tanggal penjualan. Yang menerima sebagai imbalan berupa wesel tanpa bunga senilai 24 juta yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2025. Tidak ada harga tukar yang ditetapkan untuk bangunan tersebut dan wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap. Tingkat bunga yang berlaku untuk wesel jenis ini pada tanggal 1 Januari 2022 adalah 9%. Berapa jumlah keuntungan dari penjualan bangunan tersebut yang harus dilaporkan? Untuk jawabannya, kita mencari nilai bukunya dari cost dikurangi accumulated depreciation gedung 25 juta dikurangi 10 juta hasilnya 15 juta. Lalu mencari itu per value 24 juta bagi 1 plus 0,09 pangkat 3 hasilnya ketemu 18.553.000. Untuk gainnya PV kurangi nilai buku 18.533.000 dikurangi 15 juta adalah keuntungannya 3.533.000. Pada tanggal 1 Januari 2022, yang LTD membeli 300 obligasi Wafers Inc. nilai 100.000, bunga 9% dan jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032 dan membayar bunga setiap tahun mulai tanggal 1 Januari 2023. Yang membeli obligasi tersebut dengan imbal hasil 11%, berapa harga yang dibayar yang untuk obligasi tersebut? Maka mencarinya, untuk jawabannya FP kali jumlah obligasi dikali nilai nominal 300 kali 100.000 sebesar 30 juta. Lalu mencari interest, FP kali capital rate 30 juta kali 9% 2.700.000. Lalu mencari nilai harga obligasi kurung buka 2.700.000 kali 5,889 kurung tutup tambah 30 kurung buka 30 juta kali 0,352 sebesar 26.460.300. Soal C, yang LTD membeli mesin baru dan setuju untuk membayarnya dengan cicilan tahunan yang sama sebesar 400.000 selama 10 tahun dengan suku bunga sebesar 8% diterapkan pada kontrak ini. Berapa yang harus dicatat sebagai biaya mesin tersebut? Ini rumusnya menggunakan present value sama dengan payment dikali 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah interest tutup kurung dipangkatkan dengan negatif N. N itu untuk waktunya, yaitu 10 tahun. Dibagi dengan interestnya 8%. Dengan rumus nanti hasilnya present value sama dengan 400.000 dikali 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 8% tutup kurung dipangkatkan negatif 10 dibagi dengan 8%. Menghasilkan 2.684.33 yuan. Soal yang selanjutnya, yang LTD membeli traktor khusus pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
Perjanjian pembelian menetapkan bahwa yang harus membayar 2 juta pada saat pembelian dan 500.000 pada setiap akhir tahun selama 8 tahun berikutnya. Berapa nilai traktor yang harus dicatat pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai sebesar 12%. Rumusnya itu sama seperti soal sebelumnya ya, yaitu present value sama dengan payment dikali 1 dikurangi dalam kurung 1 plus I itu interest dipangkatkan dengan negatif N. N-nya itu untuk waktunya. Diper dengan I, yaitu bunganya. Menghasilkan sama dengan 500.000 dikali 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,12% dipangkatkan dengan negatif 8 dibagi dengan 12%. Menghasilkan present value-nya sebesar 2.483.821. Nah, ini nanti itu ditambah dengan awal bayarnya sebesar 2 juta. Menghasilkan total bayarnya itu 4.483.821. Nah, soal P6.2a itu ditanya, berapa besar pembayaran setiap tahun yang harus dilakukan NetWinslow pada akhir setiap tahun selama 8 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar $90.000 pada akhir tahun ke-8 jika dana tersebut menghasilkan bunga 8% per tahun. Nah, jadi diketahui jumlah dana yang ingin dikumpulkan atau future value-nya itu $90.000. Tingkat bunga atau interest-nya itu 8% per tahun atau 0,08, waktu atau number of period-nya itu 8 tahun, dan pembayaran itu dilakukan setiap akhir tahun. Di sini kita pakai rumus future value of annuity factor, yang dimana rumusnya itu 1 ditambah interest dikurungkan lalu dipangkatkan dikurangkan 1 lalu dibagi interestnya. Jadi langsung dimasukin aja di sini 1 ditambah 0,08 dipangkatin 8 min 1 dibagi 0,08 menghasilkan 1,85093 min 1 dibagi 0,8 hasilnya 10,637. Ketika future value of any faktornya udah ditentukan, selanjutnya kita mencari rumus mencari pembayaran tahunan yang rumusnya future value sama dengan pembayaran tahunan dikali future value annuity of factor. Future value-nya diketahui 90.000 sama dengan pembayaran tahunan dikali 10,637. Nah, karena di sini itu kita pindah ruas, jadi pembayaran tahunannya itu 90.000 dibagi 10,637, hasilnya 8.461. Jadi, pembayaran tahunan yang harus dilakukan NetWinslow adalah sekitar $8.461 per tahun selama 8 tahun untuk mengumpulkan dana $90.000. Oke, jadi untuk pertanyaan yang B, Robert Herjavec berusia 40 tahun hari ini dan ia ingin mengumpulkan $500.000 pada ulang tahunnya yang ke-65 agar dapat pensiun dan tinggal di rumah musim panasnya di Danau Hopatchok. Ia ingin mengumpulkan jumlah tersebut dengan melakukan setoran tetap setiap tahun mulai dari ulang tahunnya yang ke-40 hingga ke-64. Nah, berapa besar setoran tahunan yang harus dilakukan Robert agar dana tersebut menghasilkan bunga 12% yang dibungakan setiap tahun? Jadi, yang pertama itu kan diketahui future value-nya itu $500.000. Kemudian bunganya itu 12%, kalau didesimalkan 0,12. Kemudian kan umur dia itu 40. Untuk menuju ke 65 itu kan selisihnya 25. Jadi N-nya itu sebesar 25 atau 25 kali store. Nah, kemudian untuk mencari hasilnya itu kita cari dulu di present value, yang future value ordinary annuity. Nah, jadi rumusnya itu 1 plus I pangkat N dikurang 1 kemudian dibagi I. Nah, jadi hasilnya 1 plus 0,12 dipangkatkan 25 dikurang 1 dibagi 0,12. Hasilnya 133,33. Kemudian kita cari payment-nya. Itu pertama kita masukkan rumus future value-nya itu payment dikali yang ordinary, rumus ordinary tadi. Nah, itu future value-nya tadi kan 500.000 sama dengan payment dikali hasilnya tadi yang ordinary 133,33. Nah, jadi payment sama dengan
dibalik 500.000 dibagi 133,33. Jadi payment sebesar 3.750 dolar. Jadi setoran tahunan yang harus dilakukan Robert agar dana itu menghasilkan bunga 12% setiap tahun, yang dibungakan setiap tahun itu dia harus melakukan sebesar 3.750.000 dolar. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya yang C itu Diana Ross memiliki 20.000 dolar untuk diinvestasikan hari ini dengan bunga 9% guna melunasi utang sebesar 47.347 dolar. Berapa tahun yang dibutuhkan Diana untuk mengumpulkan cukup dana guna melunasi utang tersebut? Nah, jadi kan diketahui persen value-nya itu 20.000 dolar. Kemudian future value-nya itu 47.347 dolar. Nah, bunganya itu kan 9%. Kalau didesimalkan itu 0,09. Nah, kita menggunakan rumus future value yaitu present value dikali 1 plus I atau bunga, kemudian dipangkatkan N. Nah, jadi tinggal dimasukkan future value-nya tadi kan 47.343 sama dengan 20.000 dikali 1 plus 0,09 pangkat N. Kemudian hasil yang 1 plus 0,09 itu kan jadinya 1,09 pangkat N sama dengan 47.343 dibagi 20.000. Nah, jadinya 1,09 pangkat N sama dengan 2,367. Nah, untuk mencari hasilnya itu dilogkan, jadi N sama dengan log 2,367 dibagi log 1,09. Nah, hasilnya itu 10. Jadi Diana Ross itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengumpulkan cukup dana untuk melunasi utangnya. Kita masuk ke soal P6.2 LO234 bagian D yang berbunyi Cindy Houston memiliki hutang sebesar 27.600 dolar yang ingin ia lunasi 4 tahun dari sekarang. Saat ini ia memiliki 19.553 dolar yang ingin ia investasikan selama 4 tahun. Berapa tingkat bunga tahunan yang harus ia peroleh agar investasinya cukup untuk membayar utangnya? Yang dicari ini adalah interest of rate atau tingkat bunga tahunannya, yang dimana rumusnya itu future value dibagi present value. Kita dapat 27.000 dolar dibagi 19.553 dolar yang hasilnya 1,41158, yang kalau kita mencari di tabel itu kita temukan di tabel future value factor dengan periode 4 dan suku bunga 9% per tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.